Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode hari ini ya, tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan besok ya. Jadi siang ini sampai besok. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham. Em, saya mulai langsung dengan yang pertama. Jadi sebelumnya bagian pertama saya sudah bahas BBCA, Brand, Apik, BRPT, Medco, TPA, BMRI, dan MDKA. Yang pertama ini saya bahas setelah BBNI. Nah, BBNI ini saya sudah share di grup saya ya. Saya buy-nya di 5.200. Kenapa saya buy di 5.200? Karena dekat dengan area MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Mau buy sekarang pun masih belum ketinggalan. Ya, kalau mau tunggu di bawah ya silakan tunggu di 5.100 atau 5.000 atau 4.850 maksimum ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy seperti ini ya. Turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan besok paginya kalau dia rebound mantul ke atas selama bertahan lagi di atas 5.100 atau nanti 5.200 ya Anda buy seperti itu ya. Nah, di sini target price terdekatnya 5.400, 5.600 dan 5.800. Jadi untuk BBN ini sebenarnya masih ada peluang sampai ke 6.000 ya. Jadi mau hold silakan pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau naik lagi mau tambah lagi silakan, baiknya bertahap aja, santai aja ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Ya, follow the trend itu saran saya. Ya, seperti itu cukup. Berikutnya CMNT. Ini salah satu yang sering saya bahas banget ya. Mungkin yang nonton bosen ya, seperti kasarnya kok pom-pom banget Pak Sunar. Ini yang sering saya sebutkan loh. Mau buy lagi, buy high seller boleh. Buktinya ya, saya sudah sebutkan naik ke atas 1.050 boleh buy. Buktinya hari ini bisa high-nya bisa higher high ke 1.060. Ya, seperti itu. Low-nya juga masih higher low seperti itu. Nah, kalau mau buy mid kan garisnya sudah saya gambarkan 1.040. Jadi begitu dia koreksi 1.040 kemudian rebound mantul ke atas ya kita baru sampai. Yang sudah punya mau tambah lagi silakan. Takut-takut ya Anda buy mid saja di 990 atau 955. Jangan di 935 ini saya hapus saja. Karena kalau 935 terlalu jauh. Jadi kalau kita buy on mid jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh ke bawah nanti ceritanya uptrendnya sudah selesai. Dia balik lagi ke arahnya ke downtrend. Ya, seperti itu ya. Nanti tunggu lagi seperti ini kalau dia sudah melandai mulai mengarah ke atas kita baru sampai. Nah ini kalau dia naik ke atas 1.060 yang belum punya mau buy silakan, yang sudah punya buy lagi boleh. Target price berikutnya 1.090. Target price itu bukan berarti jual ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1.090 tambah lagi target price berikutnya 1.140 dan 1.190. Nah, take profitnya kapan? Kalau dia gagal, pasang trailing stop-nya aja. Misalnya naik ke atas 1.150, ya Anda pasang trailing stop-nya di 1.120 atau stop loss-nya. Kalau misalnya banyak di atas. Ya, kalau lebih cukup, berikutnya untuk KAEF, ini uptrend-nya masih bagus. Nah, apakah ini sentimen COVID? Kalau menurut saya ini lebih ke window dressing aja sih. Kalau COVID sih, kalau kita lihat sih masih belum terlalu panik banget ya. Ya mungkin awal tahun depan, tapi saya lihat sih masih terkendali apalagi pemilu ya seharusnya sih nggak masalah untuk COVID ini masih terkendali. Nah kalau kita lihat di sini buy and weakness-nya di area 1.400, 1.200 dan 1.000-an ya seperti itu ya. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1.600, target price berikutnya adalah 1.800 dan 1.200. Di sini 1.935 swing high-nya. Kalau sudah punya pasang stop loss-nya di 1.400 ya. Jadi kalau turun balik 1.400 lebih baik kurangi posisi, turun balik 1.300 jual dulu semuanya. Karena kalau sudah di bawah 1.300 ada kemungkinan dia bisa turunnya lumayan dalam. MA20-nya memang jauh banget di bawah ya. Kalau terlalu jauh gini, Anda bisa pakai hourly ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Anda pakai 1.400 saja atau 1.500 ya, terserah ya. Untuk take stop-nya. Kalau mau bayar weakness ya tunggu di 1.400. Kalau dia turun, jangan langsung bayar. Rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah kalau nggak dikasih ya kita buy-nya kalau kita lihat di sini high-nya yang sebelumnya kan di 1.720 ya. Ini per jam ya, hourly ya. Jadi kalau naik ke atas 1.720 mau buy silakan, mau tambah lagi ya free sub silakan. Target price berikutnya ya dia akan menguji 1.935 swing high sebelumnya di sini. Ya. Naik lagi apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ke 2.000? Ya bisa aja. Karena kalau kita lihat di sini ya, mandinya ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh, Pak Sunar ini naiknya tinggi banget. Ya sudah terjadi kan. Coba kalau belum terjadi seperti ini, ya kan? Kan kita nggak tahu ini naik atau turun lagi nggak tahu. Nah, pedomannya ya kalau kita lihat di sini, wah ini kan ekor panjang ke atas Pak Sunar. Ini biasanya bulan depannya masih bisa naik lagi. Dan dia sudah saya sebutkan dari awal tadi ya, bagian pertama sudah saya sebutkan juga, kita nggak tahu kegilaan pasar modal. Buktinya aja di sini kita lihat gambarnya ya. Saking gilanya nggak ini pasar modal ya, tak kasih lihat ya. Ya mungkin Anda sudah tahu sendiri lah, ini mungkin sudah yang ada yang kaya raya dari KAF ada ya, sampai beli rumah ada sampai beli mobil, ada yang eh, kesempatan cuan banyak terus lagi kan waktu itu kan COVID ya terus dia rebound naik tinggi ya dia pasang eh, promo di mana-mana pakai Instagram terus jualan premium joget-joget beli jam mewah dan lain-lain. Instagramnya kan followernya banyak ya sampai dia kaya raya bisa aja ya
Ini kegilaan pasar modal, bandingkan aja diturunkan dalam ini sampai berapa persen itu turunnya. Nah, dia nilai kan ya tinggi banget ya, sampai 75 tuh. Nggak gila nggak itu pasar modal ya seperti itu ya. Tapi ya kita jangan berharap, oh ini Pak Sunar apakah bisa balik ke sini? Ya pertanyaannya apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus ya bisa aja ke 75 bahkan ke 20.000 ya bisa aja. Kita nggak tahu madness of the stock market ya. Ya, nggak ada yang pernah tahu kegilaan pasar modal. Jadi MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau terlalu jauh MA20-nya terlalu jauh ya hariannya karena dia naik tinggi ya. Anda pakai hariannya aja. Ini masih sideways. Ya, konsolidasi istilahnya bahasa kerennya itu konsolidasi sideways ya. Kalau lebih cukup berikutnya Antam. Antam mulai rebound tapi menurut saya masih resiko. Tapi di sini saya sudah gambarkan naik ke atas 1715 mau mulai buy boleh silakan pasang stop lossnya di 1675 dan 1620. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1780 atau tengah-tengahnya 1750 kurang lebih ya, Anda tambah lagi average up target price berikutnya 1815, 1860, 1925 dan 2050 ya. Selama bertahan di atasnya 1620 ya, untuk Antam ini masih ada harapan untuk paling tidak naik ke 1850-an di sini ya. Atau 1860 garis yang sudah saya berikan. Selama bertahan di atasnya 1620 ini. Ya masih ada peluang untuk 1800. Lumayan ya seperti itu ya. Kalau mau buy nyicil aja, bertahap aja, jangan lupa pasang stop loss-nya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya UNTR. Hari ini breakout ya, ke atas 22.200. Ini sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 22.200 untuk UNTR boleh buy. Ya, seperti itu. Boleh buy, boleh. Pasang stop loss-nya pakai acuan kalau 21.900 terlalu dekat ya. Stop loss-nya di 21.425 dan 29.25. Itu stop loss-nya. Nah, kalau dia breakout naik lagi ke atas high-nya hari ini, 22.400 Anda tambah lagi boleh naik ke atas 22875 tambah lagi target price berikutnya 23900 24475 26.000 ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan itu untuk tambah lagi kalau sudah punya ya atau belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Jadi trading itu gampang. So, kalau sudah digariskan gambar-gambar ini ya tinggal dieksekusi aja pasangan automatic order. Nah, kalau misalnya angkanya nggak jelas Pak Sunar, blur, buram, ya Anda naikkan resolusinya videonya ke 1080p karena kalau Anda pakai mobile data uh, ya koneksinya lagi lambat itu dia otomatis uh, YouTube akan scale down resolusinya. Kalau resolusinya nggak sampai 1080p ini nggak bisa kebaca angka-angkanya ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Kita berikutnya kita bahas mengenai PTRO. Ini masih testing MA20, masih menarik. Ini Bionucleus sudah saya kabarkan 5.400 sampai 980. Kalau mau buy boleh, yang sudah kena stop loss ya tunggu aja naik ke atas 6.000 atau mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Ini masih testing MA20. Menjelang penutupan nanti ya. Kalau dia masih bertahan dari 9.400 mau HK buy silakan ya. Pasang stop lossnya mungkin di 5.300 atau maksimum 4980 stopnya atau di swing high yang di sini maksimum 14930 itu stop lossnya. Tapi kalau terlalu jauh ya pasang 5.400, 5.200 seperti itu atau 5.100. Terserah Anda lah. Saya cuma kasih acuan aja garis-garisnya. Anda tinggal pasang. Jadi PTRO masih menarik ya. Kalau seperti itu cukup. Berikutnya Inco. Inco sebenarnya masih resiko. Walaupun dari hijau dia sudah mulai motong MA20 ke atas. Tapi saran saya lebih baik tunggu aja naik ke atas 4480 kita baru sampai. Kalau sekarang masih resiko. Ya. Mau buy sekarang kalau penasaran mau curi start ya, copet-copet dulu curi start ya boleh aja pasang stop lossnya sekitar 4.100-an sampai 4.010 maksimumnya stop lossnya. Nah kalau dia naik lagi ke atas 4.880 ya tambah lagi atau yang belumnya boleh buy naik ke atas 4.810 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang ini masih downtrend. Trennya masih downtrendnya masih cukup kuat walaupun candlenya hari ini hijau masih kuat. Ini volumenya masih kecil juga, jadi jangan terlalu agresif ya untuk info. Tapi masih peluang. Sering saya bahas karena dia masih peluang. Menurut perhitungan dari bot saya, deep thinking dari bot saya itu masih ada peluang. Karena kalau kita lihat di sini, ya kan, ini dia ada volumenya gede waktu dia berusaha untuk naik di sini. Kemudian dia gagal ya. Nah, ketika dia gagal lower low, ya kan, dia volumenya langsung susut. Ya. Kemudian kalau dia begitu dia mulai naik, walaupun volumenya masih susut, ini ada indikasi ada peluang untuk berjuang naik lagi, tapi masih belum. Makanya kita tunggu agak ke atas saja. Sekarang masih resiko. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Pak Sunar saya belinya di 4.010 loh. Pas di low-nya. Sekarang sudah cuan loh. Joget-joget cuan gitu ya. Uh, Katanya Pak Sunar jangan buy di bawah. Iya sudah terjadi. Coba ini kalau turun lagi di bawah 4.000. Pasti Anda diem aja. Karena kalau Anda pamer kemana-mana, Anda nanti yang disindir-sindir. Sama yang lagi downtrend kalau Anda beli. Ya akhirnya turun lagi tuh. Gitu ya. Ya kalau sudah jadi sih orang bisa pamer kemana-mana. Bangganya minta ampun ya. Sampai screenshotnya dikirim kemana-mana. Ya kan? Kalau lebih sih seperti itu cukup.
Berikutnya satu lagi Clio. Nah, Clio ini kan tiba-tiba mendadak naik tinggi. Ada apa Pak Sunar? Saya belum cek beritanya. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba naik tinggi. Saya nggak tahu terus terang aja. Nanti Anda yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Apakah ini window dressing? Ya saya nggak tahu. Tapi di sini saya coba gambarkan support resistennya. Area sideways sebelumnya 620 sampai 685. Nah, kalau yang sudah punya, kalau kita lihat ini kan naiknya sudah tinggi. Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya agak jauh ya. 725. Kalau 685 terlalu jauh mungkin pakai 725. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dia breakout ke atas Pak Sunar, ini target price berikutnya di mana? Kalau kita lihat ke weekly-nya ya kan ini kan high yang sebelumnya di sini kan dia di 775. Tadi sempat naik ke atas 775. Nah, strateginya kalau mau buy high sell higher, Anda lebih baik tunggu aja breakout ke atas 775, Anda buy ya. Target price berikutnya kemana Pak Sunar? Nah, kalau kita perhatikan di sini ini kan 6280, 685, 725, 775 ya. Nah, kalau pakai acuannya, saya pakai acuannya ini kan 725 ke 775 ya. Berarti sekitar Rp50 ya kan. Ah, Nah, kalau Rp50 berarti berikutnya target price-nya 825. Ya, betul ya. Gitu ya. Jadi setelah 825, kemudian berikutnya lagi ya sekitar 850 sampai 875. Saya pakai acuannya yang gampang aja ya. Rp50 mulai dari 725 ya titik breakout-nya di sini. Jadi itu. Breakout ke atas 775 yang mau buy high sell higher silakan atau tambah lagi silakan. Apakah jangan-jangan nanti dibanting Pak Sunar? Ada kemungkinan besar dibanting, ada. Karena Clio ini kebanyakan istilahnya yang sering saya sebutkan di grup saya Sunar Saham Learning ya. Itu cinta satu malam aja. Jadi satu hari kemudian dia bisa koreksi dalam. Kalau nggak berani nanggung risikonya lebih baik tunggu buy weakness di 725 atau 685. Jadi tunggu koreksi, kemudian kalau dia rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order. Kalau dia masih di atasnya 685 atau nanti 725 ya kita buy ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, naik ke atas 775 kita buy atau 790 kita buy ya. Saya terus terang aja saya nggak takut dikata-katain sesat atau nanti jangan-jangan kalau kita beli naik ke atas 775 nanti nyangkut Pak Sunar. Kan saya sudah sebutkan selalu pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, perkara apa masih boleh buy ya saya gampang aja argumentasinya. Ini memang MA20-nya dia mengarah ke atas. Dia tiba-tiba melambung tinggi, volumenya naik tinggi. Nah, kalau dari MA20-nya kita pakai hourly aja supaya gampangnya. Nah, hourly-nya juga masih jauh Pak Sunar. Ini naik tinggi. Gimana ini? Ya pakai intraday aja. 1 menit ya ini ya. 1 menit. Kita lihat di sini MA20-nya. Nah, di sini juga terlihat lumayan rapi ya garis-garis yang sudah saya bawakan tadi kan gambarkannya. 685 ya tak pas banget di sini lah. Ini ya 680 lah ya kurang lebih ya 685 kemudian 725 725 775 ini kan MA 20 menitnya masih lumayan naik tinggi. Kalau takut ya tunggu aja baik because di 725 atau 685 nanti ya. Kalau nggak dikasih kita buy hasil akhir. Ya memang ada resiko koreksi ada resiko turun, ada resiko dibanting ya. Apalagi nanti masuk tahun baru jangan-jangan dibanting ya ada kemungkinan. Ya, saya nggak tahu kenapa naik tinggi saya belum cek beritanya ya. Kurang lebih sih cukup ya ini bagian kedua. Jangan lupa nonton yang bagian pertama. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share ke teman Anda juga misalnya kalau bermanfaat ya seperti itu. Dan di akhir video ya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.